Ketahuilah bahwasanya Allah itu memiliki hiburan untuk setiap musibah yang menimpa. Dan Allah itu pasti punya pengganti ketika ada sesuatu yang hilang. Man hurimat thawab. Jadi orang yang benar yang disebut kena musibah itu adalah orang yang tidak bisa mengambil kebaikan dari setiap peristiwa. Musibah yang sesungguhnya itu adalah orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari sesuatu ujian atau yang menimpa. Ya, apapun itu. Itu musibah yang sesungguhnya. Musibah yang sesungguhnya. Ambil aja, San. Kalau saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok tidak dua? Tak apa-apa. Ya. Ini ada satu riwayat dari Imam Syafi'i dalam musnadnya misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kan para sahabat kan sangat bersedih, mengerubungi jenazah, termasuk Nabi, Umar ya. Semua ya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan kemudian melangkah, melewati mereka dan kemudian menangis sebentar dan kemudian berbalik arah, kemudian mengatakan sesuatu. Apa itu? Fa inna lillahi azaan likulli musibah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu memiliki hiburan untuk setiap musibah yang menimpa. Pasti ada hiburan yang Allah turunkan setiap kali ada musibah. Itu diucapkan saat Nabi wafatnya Rasulullah SAW. Ketika para sahabat kan bersedih, jadi terlarut dalam kesedihan. Jadi mereka disadarkan. Wa inna lillahi khalafan, wa inna lillahi khalafan lima fata. Dan Allah itu pasti punya pengganti ketika ada sesuatu yang hilang. Iya. Pikirin itu. Iya. Kalau saya mungkin ya, kalau ada di situ, apa penggantinya? Apa hiburannya? Ini pasti, kan lagi berduka gitu kan. Pasti ada. Cepat gitu ya? Atau lambat itu pasti ada. Siapa yang mengatakan? Ini diriwayatkan kemungkinan ya. Ini kan kita nggak bisa menduga-duga. Ini kan cuma dikatakan seseorang ada yang datang, janggutnya lebat kan gitu. Pastinya ya, sahabat Rasul. Sahabat Rasul ya. Nah, kemudian mengatakan seperti itu. Diriwayatnya hanya waqala qailun kan gitu. Ada seseorang yang mengatakan kan gitu. Iya. Ada itu. Wa khalafan min kulli halik. Gitu ya. Dan setiap yang rusak itu pasti ada gantinya. Pasti ada gantinya. Ya. Ini kan hiburan. Ini keren ya maknanya itu ya. Itu bisa jadi quote itu. Itu nanti saya minta itu, saya catat buat terus status. Akhirnya apa sikap kita? Fabillahi fasiqu. Maka kalian itu percaya saja sama Allah. Gitu aja ya. Iya. Percaya sama Allah. Kalau sudah percaya sama Allah, wa iyyahu farji'u. Kembalinya kita kemana? Ke Allah. Jadi pulangkan saja kepada Allah. Iya. Kadang-kadang begini ya mungkin ya. Orang yang sedih berkepanjangan itu memandang kehidupan ini ke dalam saja dia. Iya. Hidup itu ya aku kan gitu ya. Padahal dia lupa kasunyatan fakta bahwa hidup itu ya bukan dia. Dia itu bagian kecil dari kehidupan. Iya. Karena nggak nyadar. Jadi ketika saya misalnya lagi tergores gitu, yang dipikirin kok jarinya yang tergores. Anggota tubuh yang lain lu nggak kenapa-kenapa. Masih banyak. Itu dah manusia. Itu kan harus dibimbing oleh agama kan, dibimbing oleh wahyu kan, supaya tidak terlarut-larut ketika dia bersedih. Iya. Karena ya berikutnya ini yang paling bagus quote-nya. Fa innal musaba, karena orang yang disebut kena musibah itu man hurimat thawab, orang yang dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan pahala.
Dari apa? Baik dari kenikmatan maupun dari bala, cobaan, bencana. Jadi orang itu arti yang sesungguhnya musibah. Berarti. Iya. Jadi orang yang kehilangan itu bisa dapat pahala dari peristiwa kehilangan. Orang yang dapat nikmat itu bisa dapat pahala dari dapat kenikmatan. Tapi dibalik juga bisa. Orang yang dapat kenikmatan itu kehilangan pahala, berarti itu sebenarnya musibah bagi dia. Maka dulu dalam kisah salafus soleh ya, ada seorang gubernur qadhi gitu, yang diberi hadiah ya, oleh khalifah. Kemudian apa komentarnya? Dakhalat alayya, maka kemudian ditang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal kan gitu. Itu kan ketika katanya inna lillahi, siapa yang meninggal? Oh enggak. Iya, kayak saya kalau denger innalillahi, oh Pak, siapa yang kayak di grup ya, di grup WA itu kan. Kalau sebelum dibuka ada innalillahi, pasti ada yang meninggal ini. Jawabnya apa? Ini lebih daripada meninggalnya seseorang. Kenapa? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Sudah sekarang ini sudah masuk ke dalam dunia, ke dalam diriku, kenikmatan dunia yang akan merusakkan akhiratku. Loh. Padahal itu kasih hadiah. Iya. Terus dengar begitu apa yang dikatakan? Paling dapat bonus mobil mewah. Ambil aja saat. Kalau saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok tidak dua? Tak apa-apa. Iya. Salafus soleh itu cara pandangnya terhadap kenikmatan. Karena dia ngelihatnya ini potensi ngerusak akhiratku ini. Itu yang sebut apa namanya? Warok ya, apa? Iya, orang apa kalau namanya? sudah punya iman yang kokoh, punya visi yang jauh ke depan, bahkan visinya itu menembus alam, menembus dunia ya, kehidupan dunia ini. Saya kira akan terucap seperti itu. Jadi kehati-hatiannya luar biasa ya. Bagi kita itu mungkin biasa. Alhamdulillah. Bahkan suatu kenikmatan. Tapi bagi orang terdahulu, orang yang ngerti beratnya amanah, itu yang hal yang nggak main-main gitu ya. Berat gitu ya. Orang kalau dapat jabatan apa sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Ustaz, quote yang terakhir tadi Ustaz, coba diulangi lagi Ustaz. Itu luar biasa. Fa innal musab man hurimat thawab. Jadi orang yang benar yang disebut kena musibah itu adalah orang yang tidak bisa mengambil kebaikan dari setiap peristiwa. Setiap apapun peristiwa. Kalau bisa saya ulangi lagi gini ya. Musibah yang sesungguhnya itu adalah orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang ujian menimpa. Atau yang menimpa. Ya, apapun itu. Itu musibah yang sesungguhnya. Musibah yang sesungguhnya. Kemalingan itu bisa jadi, ya. Kemalingan itu bisa jadi nikmat. Nikmat bagi dia. Padahal secara umum gitu ya itu musibah. Musibah. Tapi ada orang bisa jadi dia kalau nggak kemalingan misalnya, dia mau melakukan sesuatu. Iya. Begitu ya sampai. Iya. Jadi nggak kepilih misalnya, nggak kepilih jadi gubernur, nggak kepilih jadi bupati, nggak kepilih jadi anggota legislatif, bisa jadi itu adalah suatu nikmat. Nikmat yang diberikan Allah. Atau sesuatu yang mencegah dia dari hal yang lebih buruk. Itu nikmat gitu itu nikmat. Bisa jadi kalau kamu terpilih korupsi nanti ketangkep. Iya kan? Oke. Jadi tidak ada yang buruk. Jadi tidak ada yang buruk yang menimpa kita. Iya. Ya kan? Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah ya. Iya. Baru itu namanya baru kelihatan. Baru kelihatan. Hikmahnya itu ya. Jadi beragamanya itu kan enjoy. Yang ngarahkan itu semuanya apa itu? Agama kan? Iya. Enjoy beragama. Berarti harus sering deket-deket sama Ustadz Mustafid ya. Biar diingatkan terus ini. Jadi poin kedua atau Bu Ati tadi harus dekat-dekat dengan orang soleh gitu kan. Bukan sama saya. Ya orang soleh. Belajar banyak. Iya. Quran, baca hadis Nabi.
kita simak lagi Sirah Nabawiyah kan contoh kan mereka mempraktekkan agama ini kan nyaris sempurna kan mereka itu. Nyaris sempurna. Jadi seakan-akan ada di dunia utopia sepertinya kan. Padahal itu adalah dunia nyata. Iya. Jadi perjuangan mereka, pengorbanan mereka, jadi kebahagiaan mereka. Ya, ketika dalam peperangan misalnya ada 3 orang yang kehausan, dikasih minum, silakan. Apa namanya? Silakan. Kawan saya Ada dulu kawan saya yang lebih butuh. Lebih butuh kayaknya. Satu lagi itu ada kawan saya yang lebih butuh. Ketika balik ke sini sudah meninggal. Masya Allah. Itu disebut isar. Wa yu'thiruna Ya, itu yang disebut isar. walau kana bihim khasasah. Isar mendahulukan kepentingan saudaranya daripada dirinya sendiri. Itu. Masya Allah. Merinding ya kalau. Jadi banyaklah yang bisa dipetik dari ajaran agama ini dan praktek yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para sahabat kita. Jadi kalau sudah begitu saya jadi minder. Oke, baik Ustaz. Untuk terakhir ya. Kira-kira apa yang hikmah atau apapun itu yang bisa dipetik dari pelajaran tadi tentang pragmatisme beragama atau dari ayat yang kita sampaikan tadi, yang sampaikan Ustaz tadi, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil hikmahnya? Begini ya. Pragmatisme itu mungkin kata itu juga muncul ketika melihat fenomena ya. Jadi biasanya kan teori itu kan muncul karena ada satu gejala, kemudian dimunculkan teori. Jadi kemudian ada aliran atau masa pragmatisme. Ternyata pragmatisme itu tidak hanya dalam aktivitas kehidupan keseharian. Ada juga ternyata orang itu yang bersikap pragmatis ketika dia beragama. Maka dia ketika beragama itu rasanya malah sesek. Gitu ya. Sumpek dia beragama. Itu juga yang disebut di dalam surat Al-Baqarah misalnya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kan gitu. Di antara manusia permisalan orang-orang yang masuk ke dalam agama cuman di pinggiran-pinggiran itu seperti orang yang mengambil api, menyalakan api. Kita tahu bahwa api itu punya dua unsur panas dan unsur menerangi. Panas itu kan menyakitkan. Oh iya. Ya. Dan menerangi. Iya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seperti itu orang. Jadi dia tidak mendapatkan dari agama itu kecuali rasa sumpeknya. Bukan penerangannya. Mathaluhum kamathalil istauqada nara falamma adha'at ma haulahu, ketika api tadi itu menerangi apa yang di sekelilingnya. Dhahaballahu binurihim. Maka Allah ambil unsur cahayanya. Jadi yang tinggal dari api tinggal unsur panasnya. Seperti itu. Iya ya. Jadi dia hanya dapat sumpeknya lah. Jadi nikmatnya di mana itu beragama? Enggak ada. Ya enggak ada. Enggak ada. Ada yang gini Ustadz misalnya ya. Kita diajak, ayo kita ngaji. Ayo kita ada kegiatan ini, kebaikan lah gitu. Iya. Mungkin ada yang jawab ini misalnya, enggak lah, gini aja saya sudah nggak selesai gitu. Apanya nggak selesai? Ya pekerjaannya, atau mungkin aktivitas beragamanya. Oh, ya misalnya diajak ngaji karena begitu, udahlah aku gini-gini aja lah. Toh aku juga belum bisa, belum wayai lah gitu. Itu termasuk yang di pikiran tadi nggak ya? Nggak ikut-ikutan aku. Mungkin sudah merasa cukup pahalanya. Ya mungkin masuk golongan itu juga ya. Kalau memang itu ada ya. Ya, tapi nggak persis sih. Iya. Mungkin dikiranya hidup masih panjang. Nanti aja kalau sudah umur 60 tahun, 50 tahun. Soalnya saya juga pernah jumpai gitu. Ayo ikut ya. Ini ada pengajian untuk apa? Enggak lah. Enggak usah dulu lah. Dasar dulu ya alasannya kan banyak ya. Apakah sibuk, apakah karena pekerjaan dan lainnya. Begitu. Ya kan? Gitu. Padahal ngaji itu juga tidak membuat orang miskin kan?
Dan memang ngaji tidak juga untuk mencari kekayaan. Iya. Ya intinya kembali ke kita lagi ya. Jangan-jangan kita ya. Yang diajak tadi terus nggak mau. Atau yang mengajak. Atau yang ngajaknya nggak bener. Iya. Bisa aja ngajaknya nggak ikhlas. Kan gitu. Iya. Jadi intinya kalau saya ya untuk saya sendiri sih. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, ya mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Nah, saya sendiri lah. Soal orang lain nggak usah dinilai. Kalau menilai orang lain, buku rapotnya penuh nanti. Saya kira itu. Baik, demikian tadi ya perbincangan kita dengan Kiai Haji Mustafid Amna. Mungkin dari Ustaz Mustafid ada yang sampaikan terakhir? Semua kita akan menuju kepada Allah. Dan semua kita itu tertatih-tatih. Dan semua akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang akan kita dapatkan adalah sebesar apa yang kita usahakan dan kita korbankan. Saya kira itu. Dan sekali lagi pragmatisme dalam hal duniawi saja itu sudah buruk, apalagi ketika pragmatisme itu masuk ke ranah keberagamaan kita. Jadi adanya cuman susah dan sedih, sumpek ketika kita beragama. Saya kira itu sebagai closing. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Ya, dibantu oleh Allah untuk semakin masuk ke dalam agama ini, kemudian bisa ya maksimal lah. Amin. Maksimal. Ya, saya kira itu. Baik, Ustadz, terima kasih atas kehadirannya dan perbincangan kita hari ini. Dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.